Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Hari ini tanggal 11 Desember tahun 2021, hari Sabtu dan Minggu. Kita sekarang mau ke Gunung Merbabu via Wekas. Nah, ini di base camp sudah. Nah, ini base campnya ada banyak. Jadi di atas sana ada, di bawah sana ada, di sini ada, sebelah sana ada. Nah, nanti tinggal pilih aja yang mana. Kebetulan karena hari ini kita join di VIP tripnya Alam Hijau, jadi kita dapat base camp yang sudah kerjasama dengan Alam Hijau. Nah, ini tim supportnya, ada Mas Dirman, Mas Rigan, Om Balang dan temennya. Kemudian kita lihat di dalam base camp. Nah, ini dalam sini ada yang jualan logistik lengkap lah di sini. Juga ada wifi-nya di sini, mandi air hangat juga ada. Nah, ini Pak Produser. Ini Bu Utami. Bu Utami. Mbak Uut. Bantu pangan. Halo. Yang punya penanggungan nih. Nah, ini kalau kurang di dalam sini juga ada. Ini ada Opa Legend kita. Om Su. Kamu, Mbak? Enggak ada tas kecilan, sedang bawa apa-apa. Kamu apa cek ketok gede biar kayak pendaki loh bawa tasnya kayak gitu. Ini ada Om Sutris. Ada Mbak Ayu. Nih driver kita. Oh ini. Ini Pak Banu. Ini ada Mas Paksi. Ada Om Andika Wijaya. Ada Om Farid. Nah, ini kita lagi sarapan dulu, sudah pesen ke base campnya. Kita makan apa ini? Ini apa Mbak namanya Mbak? Lode ya? Odel. Lode. Odel. 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 Oh, bahasa Malang ya, odel. Sama telur matanya sapi. Jadi kita makan dulu, habis itu persiapan summit. Summit. Berangkat. Nah, ini ada ojek sampai ke makam. Itu kalau jalan kurang lebih setengah jam, bayarnya cuman 10.000. Saya naik ojek aja. Oh, gitu aku juga naik ojek. Hemat tenaga. Hah? Ojek semua ini? Ojek. Sampai ojek. Hati-hati Mbak, langsung ngecamp. 10.26, oke, monggo. Monggo Pak. Hati-hati. Ini lebih dari 45 derajat ini. Ya. Ini bayar ya apa kok? Cuman 1 menit lebih dikit. Tadi si omnya ini jalan setengah jam membayarnya di sini. Sangat worth it sekali. Wah, ini 10.000 itu sangat-sangat murah sekali untuk yang
trek kayak gini tadi. Ini tanjakan tercuram Pak yo, yang naik ojek yang pernah kita lalui. Ya. Paling curam ini. Paling licin. Paling licin juga. Worth it lah 10.000. Perjalanan ini semoga Gusti Allah memberikan satu kekuatan, Amin. kewarasan, keamanan sampai kita pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Jam 10.35 pas kita berangkat dari ketinggian makam 1485 mdpl. Makamnya katanya ada di sebelah sana. Nah ini sekaligus jalannya berubah dari beton ke pavingan. Lah untuk simaksi, biaya dan lain sebagainya itu akan saya jelaskan nanti kalau kita sudah sampai area camp aja, biar videonya ditonton sampai akhir. Oh ini ternyata makamnya lewat sini, bukan yang di belakang rumah tadi. Bukan belok kanan ya? Kanan kan? Tulisannya ini. Oh, makamnya yang lurus pavingan sini. Puncaknya yang sini. Masuk jalan tanah. Oh ya, itu ada tulisannya. Jalur Merbabu via Wekas. Jalannya ini masuk ke kanan kiri, semak-semak yang ditanam ya. Model tanaman kebun, taman bunga maksudnya. Kayak gini, terus aromanya juga aroma tanaman taman. Itu ada petanya tapi sudah susah bacanya. Kurang lebih kalau itu estimasi ke pos 1 itu 2 jam 20 menit. Jaraknya 1,5 kilometer. Ketinggiannya di 2117 mdpl. Itu baru pos 1. Nah, ke pos 2 di situ estimasinya 60 menit. Jaraknya 684 meter. Tinggiannya 2500. Jadi dari 1 ke 2 itu nanjak sekitar 300-an. 300 lebih. Sisanya enggak kelihatan. Itu ada estimasi juga ke puncak Kenteng Songo. Itu totalnya plus minus 8 jam. Nah, ini nanti kita rencana camp di pos 2. Jadi besok pagi-pagi banget kita summit dari pos 2. Sayang di sini kabut. Pemandangannya tidak terlalu kelihatan, tapi kurang lebih ini pemandangan persawahan sayur. Apa lek sayur tuh nyebutnya kebun apa ladang apa sawah ya? Nah, depan ini ada jalan pavingan lagi. Baunya itu aroma-aroma seger gitu. Nah ini kanan apa kiri ya? Kayaknya nggak ada orang di sana. Coba saya ambil yang kanan dulu, terus ke atas ini. Jalannya jadi tanah lagi. Oh ya bener yang kanan.
Lumayan berat ini licinnya. Ini ada logonya, kok logo? Tulisan Merbabu Pas. Pas itu apa ya, Mbak? Tulisan pas itu artinya apa? Tahu jenengan? Kayak gini. Coba kalau ada yang tahu Merbabu PASS ini apa artinya. Terus ini area top selfie. Nyobain. Kalau saya nggak keprosok berarti jembatannya aman. Kalau gini injek tulangannya aja ya, yang tengah. Base camp tadi, aduh sebelah mana, agak bingung ini, kurang tahu. Yang jelas daerah bawah-bawah sana. Oke, tak bikin thumbnail dulu, habis itu kita lanjut ke puncak. Puncaknya itu belok kiri sana, ada tulisannya. Nah, ini setelah dari top selfie, medannya tanah lagi. Oh, depan ini landai ternyata. Masih penataan taman ya. Saat ini Anda berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Patuhi dan nikmati keindahan Merbabu. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Sini pendaftarannya online. Tapi nanti teknisnya saya jelaskan di pos 2 aja. Kita ikutin jalan yang paling lebar pokoknya. Sepi ya. Burungnya juga nggak terlalu kedengeran suaranya ini. Rombongan dari mana, Mbak? Dari Semarang. Dari Semarang. Barusan naik ini. Iya. Yap. Monggo, monggo. ...15 menit saya jalan. Ini medannya relatif landai. Landai banget, rata malah tanahnya. Jadi nggak licin. Padahal habis hujan juga nggak licin ini. Semoga nggak hujan sampai kita mendirikan tenda. Kalau bisa sih sampai besok turun nggak hujan. Oh, ini ada jalan pintas. Ojek ke basecamp 10.000. Coba besok waktu kita turun lewat yang bawah sini aja. Ini ada pancuran air kalau mau ngambil air. Nah, 15 menit jalan santai. Om siapa om namanya om? Toyong. Toyong. Oh siap. Oh ini ada tanda larangan nih. Dilarang berisik atau membunyikan speaker. Speaker HP, speaker Bluetooth. Gak boleh ya. Ini yang bikin burung-burung jadi nggak ada ini kayaknya. Ini lumayan buat ngisi air, buat wudhu, buat cuci muka.
Nah, setelah pancuran air ini jalannya baru mulai nanjak kayaknya. Nah, setelah air terjun ini jalannya menanjak ya. Tapi belum sampai yang nanjak-nanjak gimana gitu. Masih enteng-enteng aja tergantung barang bawaan. Kalau sudutnya masih di bawah 45 derajat. Paling curam selama ini ya tadi waktu tanjakan naik ojek itu tadi. Dari awal sampai turun 45 derajat lebih. Ini ada patok. Nah kayak gini harusnya patok gitu. Udah reflektif. Warnanya high visible. Jadi berguna. Depannya penglihatan agak mulai melandai. Nggak terlalu curam seperti barusan. Jalannya masih nanjak-nanjak manja. Oh ya, kalau ada yang tanya yang lain kemana, yang lain udah jauh di depan. Ini saya jadi sweeper dan jalannya saya nyantaikan banget. Jadi nanti ini adalah estimasi waktu yang terlama yang bisa di jadikan tolak ukur. Ini ada patok lagi nih. Ini ada patok yang ketiga dan ini pas di ujung jalan. Di situ kita belok kanan. Naik ke atas masih nanjak-nanjak manja. Kayak gini hutannya hutan cemara. Minim sekali suara burungnya di sini. Malah saya kedengeran suara dangdut. Setelah patok yang ketiga ini, nah ini sudah mulai agak nanjak dan ini 45 derajat dengan medan akar-akar. Tapi masih dominan tanah. Ini kayaknya kalau musim kemarau debu. Ini kalau lihat ke belakang, ini tilting 45 derajat ke bawah. Aduh, suara dangdut kedengeran nggak tuh? Di depan ini ada patok yang keempat dan sepertinya setelah patok yang keempat ini udah datar lagi jalannya, jadi lumayan berat antara 3 ke 4 ini. Tapi nggak terlalu panjang sih. Ini dan agak enak ini. Lumayan bonus. Setelah jalan landainya selesai, ini ada patok yang kelima. Kebetulan tulisannya HM5 juga. Dan ini jalannya mulai nanjak lagi. Tapi nggak seberat yang 3 ke 4. Oh, cuman bentar doang, habis itu landai ternyata. Ini adalah patok yang ke-6. Kita udah jalan 59 menit, anggap 1 jam. Tinggian kita 1636 menurut GPS saya. Jarak kita jalan 0,8 km. Dari turun ojek.
Nah, ini tanahnya udah dibikinkan trap-trapan ya. Tapi udah agak rusak yang sebelah kiri. Ini ada salah satu jenis semut semai. Badannya kayak tomcat, cuman beda warna. Kalau tomcat kan hitam oranye, ini hitam biru metalik. Gede juga ini. Lebih gede daripada kuku kelingking jari tangan saya. Pokoknya jangan dipites saja biar asamnya nggak keluar. Karena siapa tahu kayak tomcat ngeluarin asam bisa melepuh tuh kulit berhari-hari. Nah, ini jalannya landai banget. Atau keberapa tadi? 6 ya. Udah landai banget dan hutannya udah mulai kebuka. Nah, ini patok yang ke-7 sebelah kanan. Tapi tulisannya 6. Di depan tuh patok yang ke-8 kalau nggak salah. Sini di atas ada tulisan apa nih? Lewatlah jalur pendakian resmi. Siap. Patok 8. Tapi ini nggak ada nomornya. Dari tadi yang sebelah kiri itu nggak ada nomornya. Yang sebelah kanan aja yang ada nomornya. Nah, ini jalannya mulai nanjak lagi. Tapi ini masih kategori nanjak manja. Cuman dilihat dari mengkilatnya jalan, kayaknya licin. Di sini bau dupa. Ternyata di pohon situ ada yang nyalain dupa. Nggak tahu dari tim kita atau bukan ya. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau tim kita. Ini lumayan licin ini. Jadi pilih permukaan jalan yang nggak mengkilat. Setelah jalan licin tadi, ini ada patok ke 9 kalau nggak salah. 9 atau 8 ya, lupa. Pokoknya tulisannya HM7. Sekarang yang sebelah kiri ini ada tulisan 07-nya. Nah, ini ternyata adalah pos bayangan 1. Kita kesini jalan santai 1 jam 13 menit. Jaraknya 0,97 km. Ini waktu ternyantai saya jaga di jantung saya 136 bit per second, bit per menit. Ketinggian kalau di GPS agak berbeda ya dengan di patok sini. Kalau di GPS saya 1663 masih. Yang itu 2078. Anggap punya saya yang salah ya. Nah, jalannya masih trap-trapan licin, yang tengahnya jalur air ini. Kalau bekas ban motor kayaknya bukan, ini bekas aliran air.
1 jam 22 menit. Kita jalan 1 kilometer. Lupa itu yang depan patok keberapa. Udah males ngitung karena terlalu banyak. Ini ada petunjuk arah sebelah kiri. Tapi kayaknya kebalik ini ya, yang hijau. Harusnya menghadapnya ke sana. Maksudnya kita menghadap ke sana, papannya dari sana menghadap ke sini harusnya. Kayaknya kebalik. Nah, ini tulisannya HM08. Lupa tadi yang keberapa ini patoknya. Masih nanjak-nanjak manja, cenderung landai. Seribu 110 meter kita jalan, alias 1 km, 11 dengan catatan waktu 1 jam 27 menit. Kita nyampe di pos 1 Telaga Harum. Jadi kurang lebih 1,5 jam lah. Itu kalau kita santai pol. Sesuai estimasi yang di peta tadi Om. Yang di itu papan tadi kalau nggak salah. Nah, ini posnya ada gazebo. Nah, depan ini kayaknya landai. Telaga Harum. Ngecamp di sini Mananggung. Kalau ketinggian di pos Telaga Harum ini 2117 menurut papan. Kalau menurut GPS saya 1725. Dan setelah ini adalah pos Bayangan 2. Jadi belum langsung ke pos 2. Nah, ini kita lanjut lagi. Wih, hawanya enak. Nggak panas, tapi juga nggak hujan. Padahal sekarang jam 12:30. Ini patok lagi. Setelah patok ini malah langsung jadi angin dari belakang bawa kabut. Jadi jarak pandang lumayan berkurang ini. Untungnya di sini nggak ada cabang. Ada patok lagi dengan tulisan HM09. Ini jaraknya deket-deket banget ya, kurang lebih 10-20 meteran lah setiap patok. Dan ini setelah HM9 ini jalannya landai. Landai sekali malah. Satu jam 50 menit moving time. Ini kita sekarang ada di tanjakan 45 derajat dan kayaknya ini agak panjang. Ada cacing. Masih biasa sih, nggak besar-besar amat. Apa ini? Lumbricus rubellus. Sok tahu gua. Gua lagi. Nah, ini untungnya jalannya bentuknya trap-trapan dan sudutnya tidak terlalu miring. Maksudnya pijakannya jadi nggak licin. Cuman sangat disarankan bawa trekking pole. Terutama saat turun. Lalu lurus lihat ke belakang. 45 derajat ke bawah. Yang depan yang licin nih kayaknya.
pilih yang sebelah kiri kayaknya lebih enak, lebih rata pijakannya. Oh, suara halilintar. Semoga kita nyampe area camp sebelum hujan. 2 jam kita jalan, dan karena tadi makan sarapannya juga terlalu mepet sama waktu trekking dan terlalu banyak juga, jadi akhirnya sekarang kita kelaparan. Waktunya ganjil pakai snack dulu. Oh ya, kalau ada yang tanya, ini kan VIP trip kenanya berapa? Kemarin kenanya di 1.300.000 berangkat dari terminal Bungurasi Surabaya. Kalau yang Mepo di sini itu kenanya 750.000. Nah, dibandingkan open trip lainnya memang ya sangat amat mahal, karena bisa 2-3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat harga kebanyakan. Karena kalau open trip biasanya kalau ke sini tuh kalau nggak salah 350-an ya, sekitar 350-an. Ini hampir 4 kalinya. Tapi bisa dilihat nanti fasilitasnya seperti apa aja yang didapatkan. Sekarang jarak udah hampir 1,5 km kita jalan dari turun ojek. Ini udah ada pipa air dari sumber dialirkan ke bawah. Kemudian treknya masih konsisten nanjak-nanjak manja, cuman abstrak aja ini sekarang pijakannya. Di akhir tanjakan yang licin tadi, ini malah ada pohon tumbang. Setelah pohon tumbang ini udah beda lagi kontur tanahnya. Bukan kontur tanah sih, kontur tanjakan. Udah lebih melandai. Sedangkan kalau ke belakang lumayan curam. Ya nggak curam-curam amat sih, 45 derajatan nggak sampai, mendekati 45 derajat. Kalau tanaman di sini udah jadi tanaman ginian. Kalau ada yang tahu namanya ini pohon apa? Kayak kaliandra tapi daun-daunnya lebih kecil dan kayunya lebih besar. Silakan komen ini menit keberapa, namanya pohon apa. Setelah pohon tumbang tadi, ini agak ke atas dikit, medan di akar-akar. Ini sebelah kiri bisa untuk camp darurat, 1 tenda isi 4 orang. Akhirnya ada suara burung, akhirnya krungu manuk, tapi nggak meriah gunung-gunung yang di Jawa Timur dan Jawa Barat kayaknya. 2 jam 25 menit kita nyampe di patok HM13. Entah ini patok keberapa, dan banyak yang nggak kesyuting tadi. Sebelah kiri ini ada bekas tanda papan. Mungkin ini pos bayangan 2. Mungkin, tapi kalau di depan nanti ada pos bayangan 2 ya berarti ini bukan. Nggak ada suara serangga, cuma ada burung apa ini ya? Banyak burung tuh. Iya, baru di sini ada manuk. Kalau di GPS
1880, jarak 1,6 km. Baru kita dengar manuk. Nyong lagi ngerungok nih manuk sekarang bahasa Magelang ini ngapa enggak ding, masih bahasa Jawa ding. Ini suasana 360 dan ambience pos yang diduga pos bayangan 2. Mumpung ada suara manuk. Nggak tahu mikrofonnya denger apa enggak. Medannya akar-akar ya. Kok di telinga saya malah lebih dengar suara dangdut samar-samar. Nggak tahu ini mikrofonnya nyampe apa enggak. Semoga enggak, karena bisa kena copyright musik saya nanti. Udah kayaknya kayak gitu aja. Ini di part 1 sampai pos yang diduga pos bayangan 2. Selanjutnya nanti tentang simaksi dan lain sebagainya akan kami terangkan kalau sudah nyantai di pos 2. Dan mungkin akan kita tanya pengunjung lain yang transportasinya naik kendaraan umum. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton.